kita akan menuntaskan salah satu soal manajerial guru. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk kompetensi manajerial, jumlah soalnya 30 nomor dikerjakan hanya dalam jangka waktu 25 menit. Olehnya itu, teman-teman harus mampu untuk memanage waktu sebaik mungkin. Baik, kita mulai dengan soal nomor 1. Dini adalah seorang guru di sebuah SD negeri di kotanya. Jadi ada seorang guru yang mengajar di sebuah SD negeri. Kadangkala Dini merasa lapar. Ini manusiawi ya. Ketika tengah pembelajaran sedang berlangsung, maka yang Dini lakukan, apa yang teman-teman lakukan ketika mengajar kemudian lapar? A. Meminta izin kepala sekolah untuk makan. Wah, ini salah ya, nggak benar sikapnya. B. Meminta teman guru lain menggantikan mengajar sebentar. Ini masuk akal, tetapi juga melanggar asas profesionalisme guru. Keliru. C. Ke kantin sekolah segera memesan makanan. Lalu, siapa yang harus mengajar siswa? Keliru juga. D. Menyelesaikan jam mengajar terlebih dahulu. Nah, ini benar karena waktu untuk makan itu sudah ditentukan dari pihak sekolah, yaitu jam istirahat. Benar. Segera ke kantin terdekat untuk membeli makanan. Ini juga keliru karena ada tugas pokok yang harus kita selesaikan. Sehingga jawaban benar untuk nomor 1 adalah D. Baik, kita masuk soal nomor 2. Ketika sedang melakukan pengawasan ujian penilaian akhir semester, jadi sedang ada ujian, tiba-tiba ada telepon dari rumah, telepon kata kuncinya, memberitahu bahwa anak Anda sedang sakit. Apa yang Anda lakukan terhadap kasus ini? A. Segera kembali ke rumah. Ini benar sebagai aspek manusiawi, tapi di lain sisi akan membuat siswa kita terbengkalai. B. Pekerjaan kantor lebih penting. Ini saya kira keliru ya, karena harus ada aspek humanisme dalam setiap guru. C. Meminta istri untuk merawat anak. Ini juga sebenarnya benar. D. Melihat dulu kondisinya. Apabila sakit parah, segera kembali ke rumah. Jadi ini merupakan wibawa dan sikap yang harus dipelihara oleh seorang guru, di mana humanisme dan tanggung jawab harus berjalan secara relevan. E. Sudah yakin istri dapat menanganinya. Kadang-kadang perempuan itu lemah tanpa suaminya. Jadi ini keliru. Sehingga jawaban untuk nomor 2 adalah D. Lanjut nomor 3. Semalam saya begadang menyelesaikan perangkat pembelajaran. Jadi ada guru yang begadang untuk menyelesaikan perangkat pembelajaran karena besok ada supervisi dari pengawas. Jadi ini sistem kebut semalam ya. Pagi ini saya merasa sangat mengantuk, bahkan pekerjaan tidak ada yang selesai karena tidak fokus. Sebaiknya saya, jadi apa yang Anda lakukan ketika begadang kemudian pekerjaan itu pun juga tidak selesai? A. Tetap ke sekolah. Bagus dan masuk akal untuk menjalankan tupoksi kita. B. Menelpon salah seorang rekan guru untuk digantikan sejenak. Saya kira ini juga keliru karena setiap guru telah memiliki tupoksi masing-masing, apalagi alasannya tidak relevan. C. Meminta izin kepala sekolah untuk istirahat sejenak. Ini juga keliru ya. D. Meminta waktu istirahat pada tengah hari agar bisa pulang beristirahat. Ini masuk akal tetapi kurang tepat. D. Segera berkirim surat sakit, ada guru yang menggantikan. Wah, ini bohong, ini nggak boleh ya. Maka jawaban untuk nomor 3 adalah A. Nomor 4. Peringatan Hari Guru juga bertepatan dengan ulang tahun kepala sekolah. Jadi hari guru bertepatan dengan hari jadi kepala sekolah. Teman-teman guru berencana memberikan acara kejutan bersamaan dengan perayaan Hari Guru, tapi kekurangan dana. Kami mengambil dana pembiayaan rapat. Mengenai hal ini, jadi kita ditanya masalah apa yang harus kita lakukan ketika ada teman-teman yang melakukan hal seperti ini. A. Tidak apa-apa asalkan sedikit. Pasti salah ya. B. Menolak rencana ini. Masuk akal. Tapi di sisi lain, bagaimana dengan hajatan untuk memeriahkan ulang tahun kepala sekolah? C. Menghimbau agar patungan saja. Ini luar biasa bijaknya. Jadi tidak mengambil pembiayaan dana rapat, tetapi dari patungan teman-teman guru. D. Tidak ingin bertindak lebih jauh. Wah, tidak boleh ini. E. Memakai dana lain saja. Masuk akal, tetapi dari segi derajat kebenaran, maka jawaban terbaik dan benar adalah Charlie. Nomor 5. Jika saya sedang mengerjakan sesuatu yang penting di ruang guru, kondisi yang dapat mendukung saya bekerja optimal adalah A. Jadi kita dituntut untuk selalu bekerja optimal. Kondisi tenang dan santai. Masuk akal.
B. Saat tidak ada seorang pun dalam ruangan. Wah, ini pasti nggak bisa ini. Namanya ruang guru, maka selalu tempat berkumpul teman-teman guru. C. Dengan ruangan nyaman dan dingin. Bagaimana jika sekolah dan ruang gurunya tidak ada AC-nya? D. Apapun kondisinya, saya berusaha sekuat tenaga. Benar. E. Saya gunakan pikiran saya agar fokus. Oke, cerdas, fokus pada pekerjaan, bukan pada masalah tempat. Jadi dimanapun kita berada, kita harus tetap fokus dan menggunakan akal pikiran kita. Benar. Jadi sesuai dengan pilihan terbaik dan derajat kebenaran yang paling baik itu, jawaban yang benar adalah E. Nomor 6. Target kerja, jadi keywordnya adalah target, dan beban kerja yang tinggi menurut saya adalah, jadi teman-teman yang memiliki target itu kira-kira apa ya? A. Suatu tantangan yang harus kita hadapi. Ini tidak relevan dengan target ya, salah. B. Merupakan jalan untuk melangkah ke depan. Karena bicara masalah target, maka ini masuk akal. C. Lebih baik saya mengundurkan diri daripada saya stres. Ini keliru. D. Merupakan jalan saya mencapai tingkat pimpinan tertinggi. Ini sangat koheren dan relevan dengan target. E. Sebagai sarana melatih diri. Berarti jawabannya adalah delta karena terkait dengan target kita ke depan. Nomor 7. Saya adalah guru lulusan program P3K. Di tengah proses saya menuju cita-cita saya menjadi kepala sekolah, saya mengalami kegagalan besar untuk menjadi wakil kepala sekolah. Jadi ada derajat tingkatan, cita-citanya ingin menjadi kepala sekolah, dimulai dari wakil kepala sekolah. Ada kesalahan yang mengancam karir saya. Sebaiknya saya A. Meminta maaf atas kegagalan saya. Ini tidak relevan dan tidak nyambung. B. Bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. Betul. C. Tidak berputus asa. Saya jadikan kegagalan ini sebagai pemuat langkah ke depan. Bagus. D. Bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri. Ini mudah banget menyerah ya. E. Mencari-cari solusi di balik kegagalan ini. Ini juga tidak relevan jawabannya. Sehingga jika ditakar dari B dan C, maka jawabannya adalah Charlie. 8. Anda seorang guru berprestasi. Keywordnya berprestasi. Ada tawaran beasiswa melanjutkan pendidikan di luar negeri dari Kemendikbud, tapi Anda telat mengumpulkan syarat pendaftaran, gagal di persyaratan, sehingga tidak dapat mengikuti tes. Gagal dia ya. Mengenai hal ini, yang Anda lakukan adalah A. Saya tetap berusaha agar bisa mengikuti seleksi beasiswa. Ini antusiasmenya sangat tinggi tapi tidak baik. B. Tetap semangat berusaha menyiapkan segala persyaratan untuk tahun depan. Ini bagus sekali. Ini nyambung ya. C. Meminta direktorat yang menangani agar masih memperbolehkan. Ini keliru. Mana bisa kita menelpon direktorat, padahal kesalahan ada pada diri kita. D. Biasa saja karena masih ada tahun depan. Ini kurang semangat, salah juga. E. Tidak terlalu memusingkan karena saya punya koneksi. Wah, ini nepotisme nih. Salah. Maka nomor 8 B. Nomor 9. Saat sedang rapat PPDB, jadi rapat PPDB tahun ajaran 2021-2022 bersama kepala sekolah, guru dan staf, saya biasanya memberi masukan berupa pendapat. Jadi ada pendapat. Tetapi beberapa teman saya memberikan pendapat yang tidak sejalan. Jadi ada kontradiksi antara pendapat saya dengan pendapat teman-teman. Sikap saya adalah A. Tetap komitmen dan berpegang teguh pada ide saya. Ini keras kepala ya, nggak boleh juga. B. Karena pendapat saya terbaik. Ini terbaik, ini subjektif, maka pasti salah. Saya akan memberikan penjelasan lebih detail terhadap pendapat saya. Ini mengulang, bagus. D. Bersifat terbuka dan menerima semua pendapat yang ada. Inilah guru profesional, dia selalu terbuka dan menerima pendapat dan perbedaan. E. Mencoba selalu berpikir positif atas keputusan rapat. Ini juga benar. Tapi sekali lagi, jika dipandang dari derajat kebenarannya, maka jawabannya adalah D. Nomor 10. Jika ada waktu luang, jadi keywordnya ada waktu luang. Biasanya di Sabtu untuk 5 hari kerja dan di Minggu untuk 6 hari kerja. Maka yang teman-teman lakukan adalah, apa sih sebenarnya tujuan diadakannya hari libur itu? A. Gunakan untuk tidur siang. Saya kira ini benar, tapi kurang tepat. B. Saya ajak keluarga untuk makan di luar dan beristirahat. Bagus. Waktu luang hari libur itu adalah untuk keluarga kita melakukan interaksi yang baik. C. Berlatih bermain musik. Benar juga, karena bermanfaat.
D. Saya gunakan mempelajari hal-hal yang positif. Benar juga. E. Saya gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor. Benar juga. Tetapi ini kata kuncinya adalah kolaborasi. Maka jawaban yang paling tepat untuk tipe soal seperti ini adalah B. 11. Anda mengajar di sebuah sekolah X. Jadi ini ya bercerita tentang guru ya. Anda juga memiliki beberapa rumah. Oh, gurunya orang kaya. Salah satu orang guru menyewa rumah Anda melaporkan jika rumah Anda bocor. Terjadi kebocoran terhadap rumah sewa tersebut. Padahal belum ada penyewa yang membayar uang sewa rumah. Maka yang Anda lakukan terhadap guru tersebut adalah A. Membebankan tanggung jawab kepada guru penyewa. Ini salah ya, karena itu adalah rumah kita, berarti kita yang memiliki tanggung jawab. B. Memberikan penawaran rumah. Ini juga keliru, masih ada guru lain di dalamnya. C. Meminta pada guru penyewa untuk sementara menambalnya sendiri. Ini masuk akal. D. Meminta para guru penyewa rumah untuk meninggalkan. Wah, ini mengusir, keliru ya. E. Segera membenahi kebocoran tersebut. Ini jawaban paling bijak. Jawabannya adalah E, karena rumah itu adalah rumah kita, jadi menjadi tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab penyewa. Nomor 12. Anda salah seorang guru yang memanfaatkan rumah tinggal sekolah. Jadi ada guru yang tinggal di rumah sekolah yang lokasinya berada dalam kompleks sekolah. Anda akan kedatangan keluarga dari luar kota. Jadi ada keluarga yang akan datang menginap selama beberapa hari. Maka yang Anda lakukan adalah A. Meminta kepala sekolah untuk memfasilitasi. Wah, ini luar biasa ya salahnya. B. Menolaknya secara halus. Oh, tidak boleh juga ini, karena tamu adalah rezeki. C. Menyiapkan segala yang diperlukan sesuai dengan kemampuan Anda. Ini masuk akal. D. Meminta rekan Anda untuk membawa perlengkapannya sendiri. Ini juga masuk akal. E. Membolehkannya menginap di rumah sekolah asalkan mendapat persetujuan dari kepala sekolah dan warga sekolah lainnya. Bagus sekali, karena tamu dari luar, maka kita harus mengajukan izin kepada kepala sekolah dan warga sekolah lainnya. Sehingga jawaban untuk pertanyaan ini adalah E. 13. Di kantin sekolah sering terjadi kelalaian. Jadi ada kelalaian, ketika siswa memesan makanan di jam istirahat. Pelayan tidak langsung memberitahukan bahwa makanan tersebut sudah habis, sehingga hal tersebut membuat para siswa terlambat masuk ke kelas. Ini fenomena yang sering terjadi karena melakukan pemesanan makanan. Sebagai seorang guru, hal apa yang akan Anda sarankan kepada pemilik kantin? A. Pemilik kantin harus segera memberitahu makanan yang siswa pesan sudah habis. Ini baik, tapi tidak solutif. B. Memberikan siswa alternatif makanan lain saat memesan makanan. Ini juga tidak solutif. C. Memberikan catatan di menu jika makanan tersebut sudah habis. Ini bagus sekali. D. Menggunakan pengeras suara. Tidak solutif, bahkan mengganggu orang lain. E. Memberitahu siswa memilih menu yang lain saja. Ini benar, tetapi memakan waktu. Maka jawaban yang terbaik dan tepat adalah C. 14. Anda berencana untuk mengisi libur semester. Jadi ada guru yang lagi libur semester tahun ajaran baru dengan berkunjung ke sebuah objek wisata. Namun tiba-tiba rekan Anda yang bertugas sebagai panitia PPDB ingin membatalkan liburan Anda karena ingin digantikan menjenguk keluarganya yang sakit. Maka reaksi Anda adalah A. Menunda liburan. Benar. Jadi menunda tidak berarti tidak pergi ya, hanya ditunda sementara waktu. B. Tetap liburan. Ini egois. C. Meminta maaf karena tidak dapat membantu. Ini juga keliru ya. D. Mempertimbangkannya. Masuk akal. E. Menjadi panitia setelah pulang liburan. Loh, kan saat itu yang dibutuhkan waktunya. Maka jawabannya adalah A. Nomor 15. Anda adalah seorang guru pada sekolah X. Jadi guru, tetangga Anda sakit dan tidak bisa mengantar anaknya berangkat ke sekolah. Jadi anaknya mau pergi ke sekolah tapi tidak mampu diantar. Kebetulan tetangga tersebut berdekatan dengan sekolah Anda. Maka yang Anda lakukan adalah A. Membelikan obat tetangga tersebut agar lekas sembuh. Ini tidak nyambung dengan konteks soal. B. Menawarkan diri untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Bagus sekali, karena tujuannya adalah anaknya yang tidak dapat diantar karena sakit. C. Membawa tetangga ke rumah sakit. Benar, tapi tidak koheren. C. Menyarankan agar anak tidak perlu ke sekolah. Keliru. E. Menelpon wali kelasnya dan meminta agar si anak tidak ke sekolah. Juga keliru. Maka jawaban nomor 15 B. 16.
Rekan kerja Anda di sekolah dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi ada rekan kerja teman guru yang dimarahi oleh kepala sekolah karena ada dokumen yang hilang. Maka yang Anda lakukan adalah A. Menenangkannya untuk mengingat di mana dokumen tersebut. Benar, tapi tidak solutif. B. Menenangkannya karena dimarahi oleh kepala sekolah. Benar. C. Menenangkannya dan membantu mencari dokumen yang hilang. Bagus sekali. Ini reaktif dan solutif. D. Menenangkannya dan merasakan apa yang dia rasakan. Benar juga. E. Menenangkannya dan menyarankan segera membuat dokumen tersebut. Benar juga. Tetapi yang paling fleksibel dan paling baik dan paling benar adalah C. Kita menenangkan kemudian membantunya mencari dokumen yang hilang. 17. Sebagai guru baru yang baru saja lulus P3K, teman-teman semua ya, insya Allah akan lulus tahun ini. Yang Anda lakukan adalah A. Bekerja sebaik mungkin. Benar. B. Mengerjakan tugas yang diberikan kepala sekolah. Juga benar. C. Berusaha secepat mungkin mempelajari tugas dan tanggung jawab serta membangun relasi dengan warga sekolah. Benar sekali. D. Banyak bertanya pada rekan kerja. Ini kata banyak bertanyanya ini yang sedikit reaktif ya. Salah. E. Mengobservasi cara kerja rekan-rekan di sekolah. Benar. Tapi jika ditinjau dari sudut kompleksitas, maka jawaban terbaik dan benar itu adalah C. 18. Anda adalah seorang guru honorer. Jadi teman-teman adalah guru honorer di sekolah ya. Peraturan baru diakibatkan oleh Corona mengubah sistem masuk menjadi 2 shift. Ini banyak terjadi di beberapa sekolah. Anda mendapat jadwal mengajar sore. Kebetulan Anda mengajar sekaligus kuliah di sore hari karena melanjutkan pendidikan ke jenjang magister. Jadi mengajar sambil kuliah. Cara Anda menyikapi peraturan tersebut, Anda dibawa ke shift sore padahal sore harus kuliah. A. Mengatur ulang jadwal kuliah agar tidak mengganggu jam mengajar. Memangnya teman-teman pemilik kampus? Salah. B. Mengomunikasikan kepada kepala sekolah tentang jadwal mengajar dan kuliah agar tidak bertepatan. Ini bijak. Temuilah kepala sekolah Anda, berkomunikasi dari hati ke hati. C. Cuti kuliah sementara waktu. Tidak solutif. D. Mengundurkan diri dari sekolah. Juga tidak solutif. E. Mencari kampus lain. Juga tidak solutif. Maka jawaban untuk pertanyaan ini adalah B. Win-win solution yang kita ciptakan. 19. Anda adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru yang berprestasi dan mendapatkan kenaikan jabatan menjadi seorang kepala sekolah. Jadi ada yang mendapat promosi dari kepala sekolah. Namun Anda ditempatkan di sekolah daerah terpencil. Apa yang Anda lakukan? A. Melakukan negosiasi agar tempat ditempatkan di kota besar. Saya kira ini tidak boleh dilakukan ya, karena sebagai ASN kita harus siap ditempatkan di mana saja. B. Menolak kenaikan pangkat. Ini juga tidak relevan. C. Menjalankan amanah mengusulkan teman lain. Wah, ini juga keliru. D. Menerima dan menjalankan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Kata kuncinya tanggung jawab. Benar. E. Meminta dimutasi ke daerah yang tidak berlokasi di pelosok. Ini juga keliru. Maka jawaban untuk pertanyaan ini adalah D. Nomor 20. Anda seperti biasa berangkat ke sekolah dengan menggunakan angkutan umum. Jadi teman-teman ada yang berangkat menggunakan angkutan umum. Anda baru sadar dompet Anda tertinggal, padahal Anda sudah turun dari mobil tersebut. Ingat, kata kuncinya dia menggunakan angkutan yang sama setiap hari. Maka Anda A. Meminjam uang pada penumpang lain. Waduh, ini tidak benar. B. Segera turun dan kembali ke rumah. Ini juga membuang waktu. C. Berkata jujur pada sopir angkutan dan meminta maaf. Benar. Kenapa? Karena mobil yang sama setiap hari berarti mereka itu langganan. Bisa saja dibayar keesokan harinya. D. Meninggalkan barang berharga. Ini tidak tepat. E. Menelpon anak ke rumah untuk mengambil dompet. Ini benar tetapi memakan waktu karena Anda adalah seorang guru. Maka jawaban untuk pertanyaan ini adalah C. 20. Seorang guru melihat rekan sejawatnya tidak terlalu bersemangat dalam membuat sertifikasi sistem penjaminan mutu yang dikenal dengan SSM. Hal yang sebaiknya Anda lakukan terhadap guru tersebut, jadi ada rekan sejawat Anda yang kurang termotivasi untuk bekerja. A. Menunjukkan kinerja yang terbaik dan menawarkan bantuan jika mengalami kesulitan. Jadi dia ingin menunjukkan teladan. Berarti dia tidak ingin mengganggu perasaan temannya. Benar. B. Menyampaikan bahwa memang tidak perlu. Ini salah. C. Membiarkan. Waduh, ini juga salah. D. Menyampaikan kepada guru sejawat untuk melakukan yang dapat dilakukan. Ini sangat normatif.
Menyampaikan kepada guru sejawat untuk melakukan yang terbaik agar sekolah dapat sukses mendapatkan sertifikasi tersebut. Ini baik sekali. Jadi karena rekan kita, maka sebaiknya kita melakukan komunikasi verbal sehingga dia mengerti terhadap tupoksinya. Maka jawaban untuk pertanyaan ini adalah E. 22. Anda seorang kepala sekolah, jadi kepala sekolah yang bertugas di sekolah X. Pada hari Senin di jam istirahat Anda mengumpulkan rekan-rekan guru membicarakan, jadi ada rapat yang membicarakan tentang HUT RI. Tapi guru-guru Anda datang terlambat. Kebanyakan dari mereka menuju kantin. Kebanyakan berarti lebih dari 1/2 itu tidak datang rapat tepat waktu, bahkan cenderung memilih untuk ke kantin. Maka sikap Anda sebagai kepala sekolah, A. Sabar dan tetap menahan diri. Ini bagus tapi tidak mendidik. B. Hal itu lumrah karena mereka kelaparan. Ini keliru. C. Marah dan menegur dengan keras. Marahnya ini yang salah ya. Salah. D. Menegur keterlambatan mereka. Ditegur berarti kita tidak marah agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Benar. E. Menahan diri dan tetap rapat. Ini juga benar. Tapi jika di kadar dari derajat kebenarannya, maka jawabannya adalah D. Menegur keterlambatan mereka sehingga tidak menjadi pembiasaan dan tidak terulang lagi. 23. Anda seorang ASN yang lulus P3K. Jadi P3K itu ASN ya. Pada tahun 2021, tahun ini, suatu ketika Anda ikut kompetisi menyanyi yang diadakan stasiun TV. Jadi ada guru yang hebat juga nyanyi. Anda lolos tahapan selanjutnya dan Anda harus mengikuti karantina selama sebulan. Sedangkan masih banyak sekali beban mengajar di sekolah yang harus Anda selesaikan. Pertanyaannya, apa yang harus Anda pilih? A. Keluar dari ASN P3K guru. Berarti panggilan untuk ngajar itu bukan panggilan jiwa. Salah. B. Meminta izin kepala sekolah agar bisa melimpahkan pekerjaan ke rekan guru yang lain. Benar. Tetapi artinya dia hanya setengah hati untuk menjadi guru. C. Pasrah pada keputusan wali kota nantinya. Ini juga benar. Berpasrah diri. D. Mengundurkan diri dari kontes menyanyi. Ini bijak. Karena kita telah memilih jalan hidup kita menjadi seorang guru, maka kita harus siap dengan segala konsekuensinya. E. Menjalankan kodenya dan resiko diberhentikan dari ASN. Ini aji mumpung, keliru. Maka jawaban terbaik adalah D. 24. Hari ini Anda akan pulang sekolah. Ketika akan mulai berangkat, turunlah hujan. Jadi sudah mau pulang sekolah, mau berangkat, hujan turun. Padahal cuaca sebelumnya baik-baik saja. Ini kehendaknya Allah, tidak bisa ditolak hujan itu. Terkait hal ini, maka Anda akan A. Menyalahkan ramalan cuaca, tidak nyambung. B. Berteduh di rumah salah seorang warga, bagus. C. Menggunakan payung dalam tas. Oh, ternyata gurunya bawa payung. Mending yang ini ya. D. Membawa baju, aduh, tidak nyambung. E. Berdoa agar hujan segera berhenti. Alhamdulillah, benar juga ini. Tapi dari rasionalitas, maka jawaban terbaik adalah C. 25. Suatu ketika Anda ditunjuk sebagai panitia PPDB. Jadi teman-teman ditunjuk sebagai panitia penerimaan siswa baru dengan menggunakan aplikasi pendaftaran online. Padahal sebelumnya Anda tidak pernah bekerja dalam kepanitiaan. Jadi ada juga model guru seperti ini, tidak pernah menjadi panitia PPDB. Sikap Anda adalah segera belajar, benar. Segera bekerja, benar. Bekerja maksimal, benar. Siap belajar dari apa yang nanti didapatkan dalam praktiknya, bagus sekali. Kesiapan kita untuk selalu memperbaiki diri. Berusaha untuk berbaur dengan panjang, benar. Tapi jika dipandang dari sudut kebenarannya, ditakar, dinilai, maka jawaban benar dan terbaik adalah D. 26. Anda baru saja diterima di salah satu sekolah internasional. Jadi teman-teman diterima mengajar di salah satu sekolah internasional. Pasti gajinya mahal ya. Yang telah lama Anda cita-citakan. Bagaimana cara Anda bekerja? A. Mengikuti SOP yang ada, standar operasional prosedur. Benar. Mengikuti cara guru senior. Bagaimana kalau guru seniornya itu malas? Salah. D. Dengan cara sendiri dan kepercayaan diri yang tinggi. Tidak boleh, karena ada aturan dalam sekolah tersebut. D. Mengikuti aturan yang ada dan masukan guru yang lain. Benar. E. Mengikuti SOP dan petunjuk kepala sekolah. Ini paling benar. Maka ada pimpinan yang harus menjadi rujukan kita. Jawabannya adalah E. 27. Ketika banyak rekan guru pada sekolah Anda, jadi banyak rekan guru yang berbeda suku, maka Anda akan A. Senantiasa mengerti keadaan mereka, benar. B. Perbedaan itu hal yang wajar, benar.
C. Bersikap toleran dan menghormati mereka. Benar sekali. D. Menjunjung tinggi persaudaraan. Benar. E. Mereka adalah rekan kerja yang harus dihormati. Benar. Tetapi ini karena konteks bahasanya toleran dan menghormati, maka ini adalah kadar kewajiban kita sebagai guru jika ada teman-teman guru yang berbeda suku. Maka jawaban benar dan terbaik adalah C. 28. Sekolah Anda kedatangan tenaga kependidikan. Jadi tenaga kependidikan ya, bukan yang mengajar di kelas. Ditempatkan sebagai pustakawan. Pegawai tersebut merupakan honorer dari sekolah lain. Sikap Anda: A. Senang karena bisa dijadikan rekan curhat. Wah, ini suka curhat. Salah. B. Senang membantunya dalam mempelajari lingkungan kerja. Benar. C. Biasa saja. Apatis dia. Salah. D. Berusaha bersikap dengan penuh wibawa di depannya. Wah, agak sombong ini guru ini. E. Meminta kepala sekolah menggantinya. Ini lebih salah. Orang baru datang langsung mau diganti. Maka jawabannya adalah bravo, B. 29. Saya memberi les tambahan. Jadi ada guru yang memberi les tambahan. Banyak ya guru seperti ini. Ini hal yang wajar. Sampai sore untuk siswa OSN di sekolah. Namun di sekolah saya juga diadakan buka puasa bersama. Oh, capek dia melakukan bimbingan OSN, tapi juga ada buka puasa bersama. Sikap Anda terhadap hal ini: A. Mengikuti acara tersebut karena merasa tidak enak. Jangan karena merasa tidak enak. B. Pulang sebelum acara tersebut dimulai. Jangan dong, ada undangan. C. Izin untuk mengikuti acara tersebut karena Anda sudah lelah. Wah, tidak boleh dibenarkan ini. D. Ikut acara tersebut karena banyak rekan saya yang juga mengikutinya. Jadi kalau tidak banyak Anda juga tidak ikut. Salah. E. Mengajak rekan-rekan guru di sekolah untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Seluruh agenda sekolah wajib disukseskan oleh rekan-rekan guru. Maka jawabannya adalah E. Nomor 30, nomor terakhir ya teman-teman. Sebagai pekerja profesional, jadi guru itu adalah pekerja profesional. Guru dianggap paling layak melakukan penelitian tindakan kelas (PTK). Karena A. PTK membantu guru berkembang secara profesional. Benar. B. Guru paling akrab dengan siswa. Benar juga. C. Kelas memang merupakan wilayah guru. Benar. D. PTK merupakan bagian dari tugas profesional guru. Bagus sekali. Ingat bahwa syarat utama untuk naik pangkat bagi seorang guru wajib memiliki PTK. Jadi profesionalisme itu nyambung dengan PTK. E. PTK digunakan dalam kenaikan pangkat guru. Benar juga. Tapi yang paling benar untuk tipe soal seperti ini adalah D. Demikian teman-teman, saya